أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase Mekah mengalami tantangan yang amat berat. Kala itu jumlah pengikut beliau tidak sebanding dengan banyaknya kaum musyrikin setempat. Terlebih lagi, umumnya orang kafir menempati posisi-posisi penting di tengah masyarakat. Sementara kaum muslimin lebih banyak didominasi oleh kalangan rakyat biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekalipun menghentikan dakwah. Syiar Islam terus disampaikannya, tak sedikit pun langkahnya surut walaupun berbagai bujukan dan ancaman menyasar dirinya. Dalam situasi sempit itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjatkan doa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari keduanya itu, Ammar bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan munajat tersebut. Lelaki yang dikehendakinya untuk menerima hidayah adalah yang tersebut terakhir. Ada beragam riwayat tentang masuknya Islam Umar. Yang paling populer adalah kisah tentang pria dari Bani Adi itu hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebilah pedang. Dalam perjalanannya, ia dicegat seorang kawan yang ternyata telah berislam. Lantas, temannya itu berkata bahwa beberapa orang terdekat justru sudah menyatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara mereka adalah saudara perempuan Umar, yakni Fatimah. Maka lelaki berbadan tinggi besar itu pun tidak jadi menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ke kediaman saudarinya itu. Umar mengamuk hingga menampar wajah Fatimah. Menyesali perbuatannya itu, ia lalu meminta mushaf Al-Quran yang sedang dipegang saudarinya itu. Singkat cerita, Umar mengamuk hingga menampar wajah Fatimah. Menyesali perbuatannya itu, ia lalu meminta mushaf Al-Quran yang sedang dipegang oleh saudarinya itu. Lembaran itu ternyata memuat surat At-Toha. Setelah membacanya, Umar dirundung keharuan yang begitu hebat. Hatinya tersentuh sehingga seketika menyatakan komitmen berislam. Ini kisah pertama, namun ada pihak yang meragukan kesohihan riwayat tersebut. Sejarawan Mesir, Muhammad Hussein Haikal misalnya, lebih yakin terhadap cerita lain, yakni bahwa Umar masuk Islam karena secara tidak sengaja mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang membaca sebuah ayat Al-Quran di dekat Ka'bah. Adapun versinya, yang pasti adalah keislaman Umar menjadi salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah. Islamnya Umar bin Khattab adalah suatu pembebasan. Sebelum Umar memeluk Islam, kami tak dapat sholat di Ka'bah. Setelah dia menjadi Muslim, diperanginya mereka atau orang-orang musyrik sampai mereka membiarkan kami. Maka kami pun dapat melaksanakan sholat, kata salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Islamnya Umar bin Khattab adalah sebuah kebebasan. Sejak hari pertama menjadi Muslim, Umar memang tidak gentar. Langsung saja ia mengabarkan keimanannya pada seluruh warga Mekah. Caranya dengan menyuruh seseorang yang paling ringan lisannya di seantero kota tersebut. Waktu itu, Jamil bin Ma'mar bagaikan media sosial pada masa kini. Apa saja yang didengar orang itu,
pasti segera disiarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Maka Umar sengaja memberitahu keislamannya kepada Jamil. Seketika, si juru berita itu pun lari, lantas naik ke bukit Mekah sembari berteriak, "Wahai Quraisy, Umar telah menjadi murtad." Mendengar seruan itu, Umar naik pitam. Baginya kata-kata Jamil telah memelintir fakta. Yang benar bukanlah dirinya murtad, berbalik dari kebenaran. Justru ia sudah berpaling dari sifat jahiliyah, yakni menyembah berhala, dan kembali pada Islam sebagai jalan tauhid. Bohong, tetapi yang paling benar, saya sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, sanggah Umar. Tak lama kemudian, area Ka'bah menjadi ramai. Orang-orang kafir berkumpul untuk mengecek kebenaran kabar Islamnya salah seorang tokoh Quraisy tersebut. Umar sendiri yang menghadapi hujan pertanyaan dari mereka. "Ya, mulai saat ini saya adalah pengikut Rasulullah SAW," katanya tegas. Orang-orang terkesima. Awalnya mereka hanya berani berdiri, namun ketika jumlahnya kian banyak, kaum musyrikin mulai mencaci maki Umar. Bahkan akhirnya sahabat yang dijuluki Al-Faruq itu dikeroyok. Seorang diri, Umar menghadapi mereka. Tiap pukulan dan tendangan dibalasnya dengan tinju yang lebih keras lagi. Begitu seterusnya hingga sore tiba. Lucunya, para pengeroyok itu kelelahan, sedangkan Umar masih dengan tenaga dan semangat yang membara. Seorang diri Umar menghadapi mereka. Tiap pukulan dan tendangan dibalasnya dengan tinju yang lebih keras lagi. Begitu seterusnya hingga sore hari. Akhirnya muncul seseorang yang sudah tua dari kejauhan. Dia adalah Al-As bin Wa'il, tokoh senior dari Bani Saham, berusaha melerai mereka. Katanya, Islamnya Umar adalah urusannya sendiri. Siapapun tidak berhak mencampuri hal itu. Ucapan tersebut sebenarnya bukan pembelaan kepada Umar, lantaran dirinya telah berislam. Al-As semata-mata ingat bahwa kliennya sudah sejak lama menjadi sekutu Bani Adi. Karena itu, atas dasar fanatisme kesukuan ia melindungi Umar. Peristiwa pada sore itu menjadi kabar hangat keesok paginya. Kaum muslimin amat kagum pada Al-Faruq. Baru beberapa jam menjadi muslim, semangatnya untuk menegakkan kebenaran di tengah kaum fasik sudah muncul dan dapat diaplikasikan secara langsung. Masya Allah, itulah salah satu kisah ketika Umar umumkan keislamannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Hamzah masuk lebih awal 3 hari dari Umar bin Khattab. Setelah Hamzah masuk Islam, kemudian disusul oleh Umar setelah 3 hari kemudian. Dan saat itu kota Mekah guncang. Kok bisa 2 orang terhebat di kota Mekah bisa masuk menjadi umat Islam, bisa mengikuti aliran Nabi Muhammad SAW. Padahal keduanya tidak sama sekali janjian.
Dan pada saat itu Islam menjadi lebih kuat setelah masuknya Hamzah dan Umar. Karena sebelum-sebelumnya Islam hanya didirikan atau terdiri dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga mereka diremehkan dan dihina. Setelah Hamzah yang dikenal sebagai singa Allah dan Rasulnya, setia melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan Hamzah nantinya akan syahid di perang Uhud. Dan di hari kiamat nanti Hamzah akan menjadi pemimpin orang-orang yang syahid. Sedangkan untuk Umar bin Khattab memiliki gelar yaitu Al-Faruq, yang artinya membedakan yang hak dan yang batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan Umar bin Khattab. Umar setelah menjadi khalifah nanti, ketika menjadi khalifah, Umar berhasil membebaskan Palestina dari tentara salib, dan Umar bin Khattab syahid yaitu ditikam oleh Abu Lu'lu'a Majusi ketika mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah kurang lebih 10 tahun memimpin kaum muslimin, semoga orang-orang hebat tersebut selalu berada di dalam karunia Allah dan mereka berada di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.